昨日と道が違うな。どこへ行くんだ？警察に相談することにしたよ。隔離されて実験材料にされるか標本にされるか。じゃあ僕はどうすればいいんだ？止まれ！大声出すなよ。仲間がいる。でもなんでわかるんだ？感じる。直線にして約200メートル右へ行ってくれ。その先を左だ。向こうも気づいたようだ。嫌だよ、気持ち悪い。私は自分の正体を正確に知る必要がある。あの角だな。Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas anime bertajuk Parasite. Kira-kira animenya tentang apa? Daripada penasaran, mending kita langsung gasken. Diawali dengan scene ikonik ini. Lalu kita langsung berpindah ke seorang pemuda bernama Shinichi yang kebangun karena Ngigo ngomong sama sesuatu. Shinichi adalah seorang nerd yang sama serangga aja takut. Papa, Mama 知らない。私が後ろから来てるの分かってたんでしょ？いや、全然。Waduh, kok kenyal? というか、なんというか、その。泉くんのバカ！ Di tengah pelajaran kelas, Shinichi mulai mengingat tentang apa yang terjadi padanya semalam. Dia merasa ada tanda kutip ular yang masuk ke tubuhnya. Tapi saat orang tuanya ngecek, tidak ada tanda-tanda ular itu sama sekali. Tapi yang bikin Shinichi bingung, kenapa tangan kanannya beberapa kali seakan bergerak sendiri tanpa ia sadari. Tiba-tiba Shinichi yang panik karena perubahan tangan kanannya tadi langsung mengancam si makhluk itu keluar. Karena terancam, dia pun keluar. Kelihatannya makhluk itu belum fasih berbahasa. Dan tidak lama setelah itu, dia pun tanda kutip tidur kembali. Shinichi mencari seharian tentang makhluk di tangan kanannya itu di internet. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia juga nggak berani cerita semua itu ke orang tuanya. Nakamura-san, お洗濯物が。こんなこと誰にも言えない。頭がおかしくなったって思われるのがオチだし、どうすればいいんだ。 Paginya, saat bangun, makhluk itu sedang mempelajari apapun yang ada di internet. Kelihatan di sini kalau makhluk ini memang punya kemampuan berpikir di atas rata-rata manusia. Dia juga mulai jujur kalau tadinya dia ingin mengambil alih otak Shinichi, tapi tidak berhasil. Tapi sekarang tidak bisa lagi karena dia sudah terlanjur berkembang di tangan kanan Shinichi. Makhluk ini hidup dengan menumpang mengambil nutrisi dari tubuh Shinichi layaknya parasit. Jadi, kita sebut aja makhluk ini parasit. Mereka pun akhirnya sepakat untuk hidup berdampingan. Walaupun Shinichi nggak setuju-setuju amat sih. Ternyata, semalam mulai banyak kasus pembunuhan. 殺されたのは母親と娘、行方不明の父親が犯人らしい。それと大阪ではバラバラ殺人、宮城では物干しに惨殺隊が。新一、これここ。あ、平気なの？何が？だって虫が。昨日と道が違うな。警察に相談することにしたよ。やめておけ。隔離されて実験材料にされるか標本にされるか。 Bener juga. Di tengah berjalan ke kantor polisi,
pingin melaporkan parasit aneh ini, tiba-tiba si parasit merasakan keberadaan parasit lainnya. Dia merasakan dari gelombang otaknya, bahkan dia tahu persis berapa meter jaraknya dengan rekannya itu. Karena penasaran, mereka pun mendatanginya. Yada yo, kimochi warui. 私は自分の正体を正確に知る必要がある。あの角だな。Ternyata parasit itu masuk ke tubuh seekor anjing dan sedang memakan anjing lainnya. Si parasit langsung menyuruh Shinichi lari karena dia merasakan insting membunuh dari parasit anjing itu. Betul aja, mereka dikejar-kejar. Alhasil, terjadilah pertarungan pertamanya. Untungnya dimenangkan oleh parasit tangan kanan Shinichi. Parasit anjing itu langsung mati kering. Di sini Shinichi sadar kalau spesies parasit ini tidak punya rasa empati layaknya manusia. Karena dia berani membunuh teman sespesiesnya sendiri. Tapi karena hal tadi, Shinichi tidak jadi melapor ke polisi. Dia takut kalau nggak ada si parasit, bisa-bisa dia cepat meninggoy. Mereka sepakat memanggilnya dengan sebutan Migi, yang artinya kanan, karena dia numpang di tangan kanan Shinichi. Setelah kelas olahraga, Shinichi punya kesempatan untuk meminta maaf pada Murano karena sudah mengemek-emek bobanya kemarin, yang padahal ulahnya si Migi sih. わかった。約束ね。 Wow, 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 hey, 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 hey. なんでもないんだ。泉真一くんだよね。何言ってんだよ。当たり前じゃないか。じゃあね。どういうつもりだよ。人間の生殖行動に興味があった。新一はあの女と交尾したかったんだろ。交尾ってそんなんじゃなくて。泉。 Tiba-tiba ada teman Shinichi yang suka pada Murano cemburu ngelihat mereka berduaan tadi. Dia pun dipukulin di samping gedung. Tidak terima inangnya dihajar, Migi pun menghantamnya dengan satu pukulan keras yang membuatnya lari terbirit-birit. Saat kencing, 新一、なんだよ。人のいるところでは喋るなって言っただろ。ちょっと勃起させてみてくれ。なんだって。何するんだ。よせ、やめろってのは。冷たい新一。多分うるさい。何さっきから息子と話してんだ。 kasus pembunuhan yang dilakukan rekan Migi makin banyak. Tapi tentu orang-orang menganggap itu dilakukan oleh manusia. Migi baru sadar kalau spesiesnya adalah makhluk kanibal. Kalau inangnya anjing, ya mereka akan makan anjing. Kalau inangnya manusia, maka mereka akan makan manusia juga. Shinichi khawatir akan hal itu. Tapi berbeda dengan Migi, katanya, apa masalahnya kalau rekannya membunuh manusia untuk alasan bertahan hidup? Toh manusia juga tega-tega aja ngebunuh sapi, babi, ayam buat dikonsumsi. Kan sama-sama makhluk hidup toh. Bahkan dia menganggap manusia lebih cocok dibilang iblis dibanding spesiesnya. Saat lagi nongkrong, tiba-tiba Migi mendeteksi kalau ada rekan parasitnya mendekati Shinichi. Dia pun menyuruhnya kabur. Tapi Shinichi tidak mau. Karena dia berniat pingin membasmi parasit demi umat manusia. Betul aja, seorang parasit datang. Dia bernegosiasi dengan Migi untuk bergabung dengannya di satu inang, supaya mereka semakin kuat. どうした。早くその人間を殺してこっちへ来い。だがその人間の首を落とせばいやおうなしだ。ちょっと待て。 Untungnya Migi tidak tertarik dengan itu. Walaupun Migi bilang kalau dia cuma takut perpindahannya gagal, tapi Shinichi merasa Migi memang pingin membantu dirinya. Di hari libur, Shinichi ngedate dengan Murano. Tapi karena ada suatu kejadian, ひどい。そうだね。なんだあいつ。いい加減にしろよ。ただのゲームだっつうのに。
生き物はおもちゃじゃないんだ。くっせーってやろうか。Kelihatan di sini emosi Shinichi mulai tidak bisa dikontrol. Murano juga kelihatannya engeh kalau ada yang berbeda dari Shinichi. Di sisi lain, ada sepasang parasit yang akan mencoba untuk bercocok tanam. Besoknya di kereta, parasit cewek yang tadi bercocok tanam menendang keluar kereta seorang penjahat kelamin. Beralih ke Shinichi. Saat ke sekolah, Migi merasakan hawa rekan parasitnya berada di gedung sekolah. Dan ternyata parasit itu adalah cewek tadi yang memang baru bekerja di sana. Dia bernama Ryoko. Dia akan menjadi wali kelas Murano. Waduh, setelah pelajarannya selesai, Shinichi diminta ke ruang BK. Ternyata dia tidak berbahaya. Dia cuma pingin ngobrol dan menggali informasi dari Shinichi sepulang sekolah. Sesampainya di tempat yang ditetapkan, Ryoko ternyata membawa temannya yang terlihat lebih agresif. Dia mulai bercerita kalau dia sudah mencoba bercocok tanam dengan temannya dan hamil, mengandung seorang anak 100% manusia biasa, bukan parasit. Dengan kata lain, para parasit tidak bisa bereproduksi. Ryoko lalu menegaskan kalau dia tidak ingin mencari musuh. Toh kalau dia mau mah, dia bisa aja loh bantai satu kelas dalam hitungan detik. Tapi berbeda dari teman parasit cowoknya, besoknya di siang bolong, dia menyatakan tanda kutip perang dengan Shinichi dan Migi. Dia mulai membantai orang-orang yang bertemunya di lorong sekolah dan mencari Shinichi. Seluruh warga sekolah melakukan evakuasi, cuma Shinichi yang tidak ikut dan malah mencari tempat sepi untuk dijadikan tempat bertarung. Migi mulai merencanakan sesuatu. 次の手を考えなければ、我々と A の違いは何だと思う？向こうは殺人鬼、こっちは善良な高校生。向こうは1人、こっちは2人。果たして A は我々を2人と見るだろうか。はい。新一の武器。私と A の力はほぼ互角。君が戦いに参加するしかない。新一が動揺して私の足を引っ張れば勝負は負けだ。逆に君が効果的に動けば勝つ。役割を決めるんだ。そんなのでうまくいくかな。見えないように身につけろ。今はこいつを信じるしかない。 A は3メートルの距離に近づいた。3メートル？下だよ。バリケードのつもりか。お前は右手以外全てが痛がり屋の役立たずだ。右？怖がってんじゃん。本当に僕にできるのか？役割を決めるんだ。私は攻撃すると見せかけながら防御だけに集中する。人間の力を侮っているという点だ。A が警戒するのは私であって、新一の力など計算に入れていないだろう。私が防御で、君が攻撃。Karena meremehkan manusia dan terlalu fokus dengan Migi, Shinichi pun berhasil menusuk organ vital parasit itu. Karena merasa terpojok, dia pun kabur dan berniat pingin translokasi ke inang Ryoko. Tapi ternyata Ryoko pun muak dengannya lalu meledakannya. Hari-hari berlalu, Ryoko yang hamil akhirnya ketahuan pihak sekolah karena perutnya yang mulai membesar. Karena hamil di luar nikah adalah hal tabu dan dia adalah seorang guru, pihak sekolah pun memberhentikannya. Sebelum pergi dari sana, Ryoko pun berbincang dengan Shinichi. Dia berkata kalau dia akan lebih aktif membunuh lagi karena predikatnya sebagai Ryoko tidak akan dia gunakan lagi. Dia juga berniat akan menunggu bayi dalam perutnya lahir dan nantinya bayi itu akan dia jadikan bahan eksperimennya. Dia juga tadinya pingin membunuh Shinichi karena dia merasa akan berbahaya ke depannya jika Shinichi dibiarkan hidup. Tapi untung dia mengurungkan niatnya. Malamnya, ibu Ryoko datang ke apartemen Ryoko. Tapi tiba-tiba dia bisa tahu kalau sosok Ryoko di depannya bukanlah Ryoko. Alhasil Ryoko langsung menebas ibu.
Paginya, Migi melakukan eksperimen dan hasilnya dia bisa melepas dirinya dari tubuh Shinichi kira-kira selama 3 menitan. Saat sarapan, orang tua Shinichi izin pingin liburan berduaan tanpa Shinichi. Shinichi khawatir karena keberadaan para parasit bisa mengancam nyawa orang tuanya. Tapi Shinichi juga nggak berani mengungkapkan soal parasit itu ke orang tuanya. Orang tua Shinichi merasa kalau Shinichi sedang merahasiakan sesuatu, sampai-sampai menjaga jarak. Mereka pun mengira kedekatan mereka yang renggang itu terjadi karena kejadian di masa lalu. Ne, Okasan, gin no sara chodai. Ashita Rika no jikken ni tsukaun da yo. 上だけどしてちょうだい。僕取れるよ。新一？危ない。大丈夫新一？どこもやけどしてない？信子、手。母さんの方が痛い。 Saat makan malam, ibunya ngeluarin unek-uneknya kalau Shinichi berubah. Dia meminta Shinichi untuk jujur kalau dia punya masalah. Tapi tentu Shinichi nggak akan jujur. Jadi dia beralasan kalau dia kadang merasa kesepian. Hari H orang tuanya liburan pun tiba. Di sisi lain, ada sepasang kekasih kecelakaan. Tapi ternyata si cewek adalah sesosok parasit. Dia pun mencoba mentranslokasikan kepalanya ke tubuh si cowok karena tubuh inangnya yang sekarang kondisinya terlalu fatal. Beralih ke Shinichi lagi. Ternyata dia dan Migi engeh kalau dirinya mengalami beberapa perubahan. Di tengah berjalan, dia mendapati temannya yang sedang dikeroyok. Karena rasa empati Shinichi tinggi, dia berniat membantunya. Tapi malah berakhir bonyok juga. Saat didekati, si cewek anggota geng itu melihat sesuatu di dalam diri Shinichi dan cukup membuatnya kaget. Sepulang sekolah, cewek bernama Kana ini ternyata penasaran dengan Shinichi. Karena teman segengnya ini cemburu karena bertemu dengan Shinichi diam-diam, alhasil Murano disandra dan Shinichi digebukin lagi. Karena merasa Shinichi nggak akan menang lawan mereka, Migi pingin membantunya. Tapi untung sebelum Migi beraksi, tiba-tiba geng anak-anak sekolah Shinichi datang membantu. Saat pulang ke rumah, ternyata karena sepenasaran itu pada Shinichi dan kelihatan di sini kalau dia punya kepekaan yang cukup tinggi terhadap keberadaan parasit. Migi pun mewanti-wanti untuk menjaga jarak. Di sisi lain, ternyata translokasi si parasit berhasil, tapi tidak sempurna. Karena dia bertranslokasi ke inang yang berbeda jenis kelamin dengan inang sebelumnya. Dia harus mencari inang perempuan yang lain. Sayangnya, orang yang akan menjadi inang berikutnya adalah... Nobuko. Ayahnya yang terluka parah sempat menelpon ke rumah, memberitahu kalau mereka diserang monster. Shinichi pun mulai kepikiran apa yang dimaksud monster oleh ayahnya. Bahkan dia bermimpi tentang mereka. Saat pagi, Migi merasakan sosok parasit lainnya mendekat ke arah mereka. Bahkan parasit itu bisa membuka pintu rumah Shinichi. Waduh. Kosan? Parasit itu berhasil bertranslokasi ke tubuh ibunya. Shinichi yang kaget, tidak percaya kalau ibunya sudah meninggal dan digantikan parasit itu pun tetap menganggap kalau sosok itu adalah ibunya. Shinichi, me o samase. Kimi no hahaoya wa mou. Damare! Bakemono wa omae nan da! Asa, itsumo miru tabi kimi datte. Shinichi! Tolol sih. Untungnya parasit itu meninggalkan Shinichi sekarat. Migi pun buru-buru menggantikan peran jantung Shinichi yang sudah terkoyak itu. Dia juga repot-repot menyuplai asupan gizi ke tubuh Shinichi. Setelah beberapa hari terbaring di sana, Shinichi berhasil pulih. Matanya tidak minus lagi, lukanya sudah tertutup rapat.
Di hari yang sama, dia juga mendapat telepon kalau ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Dia pun buru-buru ke sana. Tapi saat membuka pintu, ternyata Murano ada di sana karena khawatir Shinichi nggak masuk-masuk sekolah. 父さんが旅先で怪我したらしいんだ。お母さん一人で困ってるんだ。しばらく学校休む。しんいちくん、帰ってくるよね。殺してやる。 Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang siswi, warga lokal di daerah ayahnya dirawat. Dia yang mengarahkan Shinichi ke rumah sakit itu. Di sisi lain, ayahnya sedang ditanyai soal hari di mana istrinya hilang itu. Ayah Shinichi berkata kalau istrinya sudah meninggoy. Tapi penyidik berkata lain. Istrinya masih hidup, dia bahkan terlihat pulang ke hotel sendiri. Ayah Shinichi dianggap dokter cuma bermimpi buruk. Shinichi pun sampai di kamarnya. Kelihatannya setelah berbincang dengan polisi, si ayah jadi berpikir kalau insiden yang dia alami benar-benar cuma mimpi. Tapi mungkin itu cuma coping mekanismenya, membohongi dirinya sendiri seakan istrinya masih hidup supaya nggak sedih yang berlebih. Shinichi pun mau tidak mau mengikuti cara main ayahnya. Malam itu dia menginap di penginapan dekat rumah sakit yang ternyata milik orang tua siswi tadi. Selain matanya yang lebih awas, pendengarannya juga jadi lebih peka. Malam itu jadi sesi deep talk Shinichi dan Migi. Migi berkata, pemulihan Shinichi kemarin berefek pada Migi. Dia jadi sering tertidur lelap selama 4 jam setiap harinya secara otomatis. Dan gak nentu. Yang tadinya walaupun dia tidur, dia tetap bisa mendeteksi keberadaan parasit lainnya, sekarang gak bisa lagi. Berarti, itu cukup merugikan Shinichi. Besoknya di tengah berjaga di depan rumah sakit, sembari ngobrol, tiba-tiba Migi mendeteksi keberadaan parasit lainnya. Dia pun buru-buru berlari ke arah parasit itu berada. Kemampuan fisik Shinichi ternyata benar-benar meningkat pesat. いいんだな、殺して。いい。向こうに回らないと。マジ？やつだ。逃がすか。よくも母さんを。動きだ。 Sampai sini dulu, kita lanjut di part 2 besok. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.